Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dosen, Ibu Dr. Nur Aisyah Nasution, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori distribusi dalam ekonomi mikro. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devi Atika Sari, NPM 2483200136, kelas A4 Manajemen. Pengertian: teori distribusi dalam ekonomi mikro mengacu pada konsep yang menjelaskan bagaimana pendapatan atau sumber daya yang dihasilkan dalam suatu perekonomian didistribusikan di antara individu atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Tujuan dari teori distribusi adalah untuk memahami bagaimana hasil produksi seperti barang dan jasa dibagikan kepada mereka yang berkontribusi dalam proses produksi. 1. Distribusi pendapatan. Pendapatan dari faktor produksi yaitu pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Ini terdiri dari upah bagi pekerja, bunga bagi pemilik modal, sewa bagi pemilik tanah, dan laba bagi pengusaha. 1. Upah, yaitu pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga dan keahlian mereka dalam produksi. 2. Bunga, yaitu pendapatan yang diterima oleh pemilik modal sebagai imbalan atas penggunaan modal seperti uang atau alat produksi. 3. Sewa, yaitu pendapatan yang diterima oleh pemilik tanah atau sumber daya alam lainnya yang digunakan dalam produksi. 4. Laba, yaitu pendapatan yang diterima oleh pengusaha yang berhasil mengorganisir dan mengelola faktor produksi secara efektif. 2. Teori marginalisme dalam distribusi. Teori ini berfokus pada pendapatan marginal dari setiap faktor produksi. Menurut teori ini, pendapatan yang diterima oleh suatu faktor produksi, misalnya tenaga kerja atau modal, ditentukan oleh produk marginal atau kontribusi tambahan yang dihasilkan oleh faktor tersebut. 1. Produk marginal tenaga kerja atau PMT, yaitu penambahan output yang dihasilkan ketika satu unit tambahan tenaga kerja digunakan. 2. Produk marginal modal atau PMM, yaitu penambahan output yang dihasilkan ketika satu unit tambahan modal digunakan. 3. Produk marginal tanah atau PMT, yaitu penambahan output yang dihasilkan ketika satu unit tambahan tanah digunakan. 3. Teori keseimbangan umum. Dalam kerangka teori ini, distribusi pendapatan ditentukan oleh interaksi antara berbagai pasar faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan tanah, dan pasar barang dan jasa. Keseimbangan terjadi ketika pasokan faktor produksi yang tersedia cocok dengan permintaan pasar untuk faktor tersebut, dan ini mengarah pada distribusi pendapatan yang efisien. 4. Distribusi dan ketimpangan. Ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan merupakan isu penting dalam ekonomi mikro. Ketimpangan ini dapat terjadi karena perbedaan dalam keterampilan tenaga kerja, kepemilikan modal, atau sumber daya lainnya. Beberapa teori distribusi mencoba menjelaskan atau meramalkan pola ketimpangan seperti teori kapitalisme atau teori redistribusi pendapatan. 1. Teori kapitalisme, yaitu menganggap bahwa pasar bebas akan menghasilkan distribusi pendapat yang efisien, tetapi dapat menciptakan ketimpangan yang besar antara individu atau kelompok. 2. Teori redistribusi, yaitu berfokus pada kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan melalui pajak progresif, transfer sosial, atau program kesejahteraan. 5. Teori upah dan penawaran tenaga kerja. Penentuan tingkat upah juga menjadi bagian penting dalam distribusi ekonomi mikro. Teori upah menunjukkan bahwa upah ditentukan oleh penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja di pasar. Dalam konteks ini, penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti preferensi individu terhadap kerja, tingkat pendidikan, dan peluang di luar pasar kerja. Sementara permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan akan pekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Yang terakhir adalah teori keuntungan atau profit.
Dalam teori distribusi, keuntungan atau laba juga dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk pendapatan yang diterima oleh pengusaha. Keuntungan ini muncul setelah biaya-biaya produksi seperti upah, bunga, dan sewa dikurangkan dari total pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Keuntungan dapat digunakan untuk investasi lebih lanjut atau dibagikan kepada pemilik perusahaan. Kesimpulan dari teori distribusi dalam ekonomi mikro ini adalah membantu menjelaskan bagaimana pendapatan dari faktor-faktor produksi dibagikan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran di pasar, produktivitas marginal, dan kebijakan redistribusi mempengaruhi bagaimana distribusi pendapatan terbentuk dan bagaimana ketimpangan ekonomi muncul dalam suatu perekonomian. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.